Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Ariwibowo, dosen pada Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas IPET. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan beberapa informasi terkait mata kuliah Teknik Pengukuran Otomotif yang akan saya praktikkan pada video pembelajaran berikut ini. Video ini dibuat untuk memberikan sedikit gambaran mengenai pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada mata kuliah Teknik Pengukuran Otomotif, sistem pembelajaran akan dilaksanakan dengan metode ceramah, kemudian diskusi dan praktikum di laboratorium kampus. Penyampaian materi pengukuran teori pada mata kuliah ini dilaksanakan di ruang kelas dengan memanfaatkan media seperti LCD, PowerPoint, whiteboard, dan benda kerja atau alat ukur. Kemudian penyampaian materi praktikum ini dilaksanakan di laboratorium pengukuran teknik mesin dan otomotif, sehingga mahasiswa dapat secara langsung melaksanakan pengukuran komponen atau benda kerja di bidang otomotif. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada topik ini yaitu mahasiswa mampu mempraktikkan penggunaan alat ukur jarak dan putaran secara mandiri, bermutu, dan terukur. Secara spesifik, pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada pertemuan ini adalah tentang penggunaan alat ukur jarak. Dengan sub pokok bahasan, penggunaan mikrometer luar dan mikrometer dalam. Tujuan dari pertemuan kali ini adalah mahasiswa dapat mempraktekkan penggunaan alat ukur jarak mikrometer. Evaluasi pembelajaran pada pertemuan ini dilaksanakan dengan metode pengamatan yang meliputi keaktifan bertanya, kemudian berpendapat, problem solving, dan sikap dalam belajar. Dari segi keterampilan dan pengetahuan, pada pertemuan ini akan dilaksanakan dengan metode tanya-jawab dan hasil kerja penggunaan yang meliputi hasil pengukuran benda kerja, menggunakan mikrometer luar, penggunaan mikrometer dalam sesuai dengan template penugasan yang sudah saya siapkan. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah ini meliputi yang pertama ada aktivitas partisipatif yaitu dengan bobot 25%, kemudian unjuk kerja praktikum dengan bobot 30%, dan kuis ini sejumlah 5%, untuk tugas laporan ini dengan bobot 25%, kemudian UTS dan UAS 15%. Nah, dengan ini nanti total bobot dari perkuliahan ini adalah 100%. Kemudian daftar referensi pada mata kuliah ini bisa disimak pada gambar berikut. Baik, kita masuk ke video pembelajaran. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa semuanya? Sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Makanya kalian semua berangkat kuliah dengan wajah-wajah yang ceria seperti ini. Oke, baik mahasiswa semuanya yang saya banggakan, sebelum kita melaksanakan perkuliahan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, hari ini yang tidak berangkat siapa? Berangkat semuanya? Berangkat semuanya ya? Alhamdulillah berangkat semuanya. Oke, baik sebelum kita mulai di materi baru, kita akan coba membahas atau merefleksi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang apa kemarin Mister dan Jangka Sorong. Oke, ada yang bisa menyampaikan informasi terkait dengan Mister dan Jangka Sorong? Mungkin Jangka Sorong fungsinya untuk apa? Ayo diingat-ingat. Oke, mengukur diameter. Oke, diameter tabung. Diameter apa aja? Diameter dalam, diameter luar. Kemudian kalau jangka sorong itu skalanya sampai ketelitian berapa? 0,0, 0,05 dan 0,02. Benar sekali. Baik. Oke ya, masih ingat ya? Oke, karena kemarin kita sudah membahas tentang jangka sorong, hari ini kita akan membahas tentang mikrometer ya. Kemarin kita sudah membahas mistar, jangka sorong, kemudian takometer, sekarang kita akan membahas tentang mikrometer. Namun sebelum itu coba kita lihat simulasi gambar berikut ini. Oke, saya punya mobil umpamanya, mobilnya ini BMW ya, BMW. Kemudian di sini ada tempat garasinya seperti itu. Jika di sini lebar mobilnya 1,956 dan di sini
lebar garasi 2,700 mm, 2700 mm ya di sini ya. Di sini apakah mobil bisa masuk di sini? Bisa ya, karena apa? Karena ukuran garasinya lebih besar daripada mobil. Di sini mobilnya 1956 mili, lebarnya di sini lebar garasi 2700 mili, jadi bisa masuk. Di gambar yang kedua ini coba kita lihat. Ada gambar apa ini? Piston. Dan yang sampingnya ada gambar apa? Checker ya. Oke. Yang piston ini diameter luarnya berapa? 32,41 mm. Kemudian kalau yang satu silindernya ada berapa? Ada apa diameter dalamnya berapa? 32,40. Kalau saya masukkan piston ini ke silinder dengan ukuran tersebut bisa apa enggak? Tidak bisa. Ada selisih berapa? 0,01 mili. Benar sekali ya. 0,01 mili. Kalau kemarin kita membahas jangka sorong yang ketelitiannya 0,02 dan 0,05. Nah, ini dengan selisih sekian kita bisa ngeceknya dengan apa? Dengan mikrometer. Karena mikrometer itu mempunyai ketelitian sampai 0,01 mili. Mikrometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya tipis ya, tipis sampai 0,01 mili. Seperti itu. Kemudian berbentuk plat dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Jadi memang mikrometer ini khusus digunakan untuk mengukur benda-benda dengan ketelitian yang sangat tinggi seperti itu. Oke ya? Ya, kenapa kita belajar mikrometer pada hari ini? Tujuannya adalah agar kalian bisa mempraktekkan penggunaan mikrometer ketika mengukur benda kerja di komponen-komponen otomotif seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya? Berarti nanti kalian harus bisa praktek menggunakan dan membaca seperti itu. Nah, lanjut di jenis mikrometer. Nah, mikrometer ini ada mikrometer luar dan mikrometer dalam. Kalau kemarin kita membahas jangka sorong, ada jangka sorong yang digunakan untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar. Nah, itu bisa menggunakan satu alat, tapi kalau mikrometer itu mempunyai sendiri-sendiri. Mikrometer luar dan mikrometer dalam. Mikrometer luar itu untuk mengukur diameter luar, kemudian mikrometer dalam digunakan untuk mengukur diameter dalam seperti itu. Lanjut ya. Oke, mikrometer luar. Nah, jenis mikrometer ini sering digunakan untuk mengukur bagian luar penampang benda seperti diameter kawat, kemudian panjang lapisan-lapisan, panjang blok-blok, kemudian panjang batang-batang di situ ya. Jadi mikrometer luar ini digunakan untuk mengukur benda yang diameter luar benda. Mungkin benda yang bentuknya kubus itu diukur di bagian luarnya seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Contoh seperti ini, saya punya kotak seperti ini. Nah, mikrometer luar itu bisanya mengukur untuk bagian luarnya ini, ya, seperti ini. Ini berapa tebalnya? Ini bisa diukur dengan mikrometer. Titik ini dengan titik ini nanti pengukurannya menggunakan mikrometer. Itu namanya bagian luar. Oke ya? Oke, lanjut. Nah, ini mikrometer luar. Ini komponen-komponennya. Yang pertama ada frame. Frame itu adalah tempat. Kemudian ada anvil, kemudian ada spindle. Nah, anvil sama spindle ini fungsinya nanti untuk menjepit, ya, menjepit permukaan luar pada benda kerja. Ya, oke ya, bisa dibayangkan ya. Nanti ada anvil dan spindle ini akan menjepit benda kerja. Nah, kemudian di situ ada skala sleeve. Di situ ada skala sleeve. Skala sleeve ini fungsinya nanti digunakan untuk kita melihat skala utamanya, ya. Nanti ada garis-garis di situ, kemudian ada angka-angka, itu namanya adalah skala sleeve. Kemudian yang selanjutnya adalah skala tumble, skala putar nanti. Nah, cara menggunakannya nanti skalanya itu diputar sampai ada garis-garis yang terhubung antara skala sleeve dan skala tumble seperti itu. Oke ya. Kemudian setelah sesuai nanti kita bisa mengukur atau bisa membaca hasil ukurnya di situ. Oke. Kemudian selanjutnya adalah reset. Reset itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memastikan benda tersebut sudah terjepit dengan baik namun tidak terlalu keras. Ya, nanti ratchet ketika diputar itu akan bunyi klik 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 seperti itu, ya. Nah, di situ ada clamp. Clamp itu fungsinya untuk apa? Untuk mengunci, benar sekali, Mas. Yang di bawahnya ada frame cover. Jadi cover yang bagian bawah seperti itu. Oke. Paham ya? Bagian-bagiannya ya. Oke. Nah, ini kita bahas satu persatu. Ada skala sleeve, Mas.
Skala sleeve itu apa? Tadi kita sudah bahas sedikit ya tentang skala sleeve. Nah, skala sleeve itu adalah skala diam dengan nilai angka nominal atau angka satuan, ya. Nah, skala bagian atas nilai tiap ruasnya itu 1 mm. Kemudian skala bagian bawah dengan nilai tiap ruasnya 0,5 mm. Coba kita lihat di sini, Mas. Di sini coba ya, fokus di gambar. Ada angka 0, 5, 10, ya. Ini di skala sleeve itu ada angka seperti ini. Nah, antara 0 sampai 5 ada berapa garis? Ada 5 garis, benar sekali. Dari 5 ke 10 ada 5 garis. Kemudian kita amati, cermati ya. Kita cermati antara 0 dengan 1. Di bawahnya ada 1 garis di antara 0 dan 1 tengah. Makanya di situ tiap ruasnya dikasih nilai 0,5 mm. Bisa dipahami ya? Oke, berarti ketika saya mengukur kemudian hasil ukurnya berada umpama tepat di 10, berarti berapa? Berapa mili? 10 mili. Oke, kemudian ketika saya mengukur kemudian garisnya tepat di setelah 10 yang di bawah ini. Berapa? 10,5. Oke ya, seperti itu ya, bisa dipahami ya? Oke. Nah, nanti kita akan bahas yang tentang skala Tembel. Nah, ini Mas, coba lihat skala Tembel. Nah, skala Tembel ini skala yang berputar ke kiri dan ke kanan, ya, ke kiri dan ke kanan. Oke, saya simulasikan saja biar sambil kalian bisa lihat ya. Nanti bisa tahu. Nah, ini adalah skala Tembel ini yang berputar. Tadi yang ini adalah skala sleeve. Kemudian di sini ada resetnya. Oke ya. Nah, skala Tembel ini adalah skala yang berputar, ya. Skala Tembel terdiri dari 50 ruas, Mas. Dari sini, coba lihat. Dari sini sampai kembali lagi ke sini ada 5 ruas, ada 50 garis, ada 50 garis atau 50 ruas. Oke ya. Nilai tiap ruas itu adalah 0,01 ya. Jadi setiap ruas ini dari 0 kemudian ke 1 ini nilainya 0,01. Setiap pindah ruas tambah 0,01 seperti itu. Kemudian skala berputar 1 kali sama dengan 0,01 kali 50 sama dengan 0,5 mm. Bergeser 1 ruas skala bagian bawah dari skala sleeve. Jadi skala berputar 1 kali, ya kan, dari 0 ini, sorry. Saya coba nih ya. Saya coba simulasikan. Ini kan 0 ya. Kelihatan ya 0 ya. 0 kembali lagi ke 0. Itu berarti berapa? 0,01 dikali 50 berapa? 0,5 mili. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke. Ini adalah skala Tembel. Nah, kemudian ini adalah ratchet. Ratchet bagian ini, Mas. Ya, ratchet bagian ini. Ratchet bagian ini. Kemudian, nah, untuk mengontrol tekanan mikrometer saat menjepit benda kerja sampai berbunyi klik 5 kali ya, 3 sampai 5 kali ya. Umpama di sini ada benda kerja. Umpama ada spidol ini ya. Ngendorkannya pakai ini. Nah, kita pasang benda kerjanya. Nah, ini sudah mepet belum? Nah, mepet baru klik pakai ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya? Oke. Kunci terus dibaca seperti itu. Namun, sebelum kita membaca, kita harus melaksanakan apa kalau di sistem pengukuran? Kalibrasi. Betul sekali, kita harus kalibrasi. Ya, masih ingat ya pertemuan kemarin ya? Betul. Jadi kita kalibrasi dulu baru kita mulai mengukur. Oke ya, kita lanjut ya. Oke. Nah, cara mengkalibrasi ini. Nah, cara untuk melaksanakan kalibrasi ini pastikan mikrometer telah dilakukan kalibrasi. Garis angka 0 dan Tembel harus lurus angka 0 skala sleeve saat spindle dan anvil mulai bertemu reset berbunyi klik 5 kali pada mikrometer dengan 0 sampai 25 ya. Nah, ini kita putar sampai pol di angka 0. Kita sudah putar 0, Mas, coba lihat.
kita putar full sampai 0 ini, bertemu garis ini. Ini baru namanya sudah terkalibrasi, sudah 0. Oke, ya. Oke ya, sudah bisa dipahami. Ini berarti sudah terkalibrasi, sudah siap untuk bisa kita gunakan untuk mengukur. Nah, cara pengukurannya seperti apa? Nah, posisikan benda itu tegak lurus, ya, dengan spindle dan anvil mikrometer. Ya, pastikan tegak lurus. Pastikan tegak lurus. Kemudian putar tangkai mikrometer sampai spindle dan anvil mikrometer menyentuh benda kerja. Putar reset sampai berbunyi klik 5 kali seperti tadi saya contohkan. Tegak lurus, tegak lurus, baru kita kunci, ambil benda kerjanya, kita baca, ya. Cara membacanya seperti apa? Yuk kita langsung ambil satu sampel. Oke. Nah, ini mikrometer luar. Ini gambarnya kelihatan sekali. Coba lihat di skala ini, Mas, ya. Kita lihat skala sleeve, ya, yang di sini. Kemudian skala tumble yang berputar di sini, ya. Kita coba mulai mengukur. Ini ada berapa, Mas? Ada berapa ruas yang skala sleeve-nya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tapi kok kelewat sedikit? Ya kan? Garisnya kelewat sedikit. Betul nggak? Betul. Nah, berarti ada tambahan yang perlu kita hitung. Ya kan? Ada tambahan lagi yang perlu kita hitung. Berapa tambahannya? Kita coba lihat di skala tumble. Nah, 0,15 diambil dari mana? Karena di sini ada 15. Kalau dikali tadi berapa? Satu kali putaran itu kan 50, ya kan? Ya kan, satu garis itu 0,01, berarti dikali itu jumlahnya 0,15, ya kan? Kemudian dijumlah hasilnya berapa? 6,15 mm. Kenapa kok tidak ditambah 0,5? Karena belum melewati garis ya bawah ini, ya. Oke. Bisa dipahami ya? Sekarang kita ambil sampel 1. Nah, ini ukurannya berapa? Belum saya tampilkan hasilnya. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5 5, 6 terus 6,5, ya kan? Yang skala sleeve dulu aja, skala sleeve ada 6 ya. Ada 6. Kemudian yang bawah sudah mulai terlihat. Skala tumble-nya berarti lebih dari 0,5 ya. Nah kan, berarti 0,5 ditambah berapa ini? 0,5 ditambah ini berhenti di mana? Ini berhenti di mana? Di bawah 10 itu kan. Berarti 0,5 ditambah 0,10 berapa? Ya kan, tambah 0,10. Berarti berapa? 0,660. Tapi ini belum sampai berapa? Belum sampai 10. Berarti berapa? Nah, 0,59 ditambah tadi 6 ya. Berarti 6, berapa? Sorry. Nah, ketemu kan? Ya kan? Oke. 6,5 ditambah 0,09, ya kan? Atau 6,00 ditambah 0,59 sama dengan berapa tadi? 6,59. Oke, bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau garis di timbel itu kan ada jaraknya. Kalau garis utama di sleeve itu kan garis sama timbelnya gimana, Pak? Oke, seperti ini ya Mas ya, seperti tadi ini. Kenapa kok nggak lari ke 6,60 gitu ya Mas ya, maksudnya ya? Nggak sampai di situ karena apa? Karena kalau garis yang ada di skala sleeve itu belum lurus atau masih di bawah dari garis yang ada di skala tumble, itu belum masuk di situ. Jadi kita ambil bawahnya, ya. Kalau itu kan hampir di 6,60 tapi belum sampai di 6,60. Kita berarti ambil di bawahnya. Jadi 6,59 itu adalah kasus yang biasa terjadi. Itu ya, cara membacanya seperti itu. Nah, ini kita masuk ke mikrometer dalam. Nah, ini merupakan salah satu jenis mikrometer yang dipakai untuk mengukur sebuah garis tengah atau diameter dalam, diameter lubang suatu benda, ya. Kalau tadi untuk mengukur mengukur luar, kalau ini mengukur dalam. Modelnya seperti pada jangka sorong yang digunakan untuk mengukur diameter dalam, seperti itu. Oke ya, kita lanjut.
Nah, ini mikrometer dalam, ini ada yang tipe large inset diameter mikrometer, kemudian ada juga yang tipe small inset diameter mikrometer. Kalau yang large inset itu, semikrometernya itu dimasukkan semua. Jadi seperti ini, ya kan, ini anggap aja mikrometer, dimasukkan ke silinder yang besar. Ini langsung masuk gitu. Ya. Kalau yang small inset diameter itu modelnya kayak gigi. Ketika diputar dia akan meregang. Ya, kayak di jangka sorong itu. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke. Seperti biasa ketika kita ingin melakukan pengukuran maka harus di-set dulu ya, harus di nol seperti tadi kurang lebihnya ya, dinolkan dulu. Nah, sekarang cara membacanya ini agak sedikit unik ya, agak sedikit unik terkait dengan pembacaan mikrometer ini. Nah, kalau tadi kita melihat di sini pengukurannya itu ketika diputar itu akan semakin lebar, hasil ukurnya semakin besar. Kalau ini diputar, ini juga akan semakin tidak terlihat nanti hasil angkanya. Contohnya seperti ini. Ya. Ini langkah pertama kita coba ukur pada sleeve-nya. Pada sleeve-nya ada berapa? 10,50. Terlihat enggak angka 10-nya? Enggak ya. Kalau tadi pas diameter bagian luar terlihat angkanya ya. Kalau ini masih tertutup, coba kita lihat. Skala pada sleeve 10,5. Nah, kita lihat di sini. Ya, di sini kan 15 ya. 15 di sini berarti 14, 13, 12, 11 ya. 11 10-nya belum kelihatan, tapi di bawah ini sudah, di bawahnya sini sudah kelihatan ya. Berarti 10,50 ya. Kemudian langkah yang kedua, skala ukur pada tembel. Berapa ini? 0,07. 0,07 diambil dari mana? 567 ya. Kemudian dijumlah 10,57. Kemudian ketika diputar lagi mereka akan semakin apa, Mas? Ketika diputar lagi semakin gini, menciut, ya enggak? Nanti nanti lama-kelamaan 15 akan tenggelam. Kalau 15 tenggelam enggak kelihatan berarti hasil ukurnya 15. Kemudian maju lagi mendekati ke 20 seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Untuk perawatan, nah kita harus membersihkan sebelum dan sudah menggunakan mikrometer, karena alat ukur itu adalah alat yang riskan ya. Ya, sangat perlu hati-hati ketika kita menggunakan. Jangan melempar mikrometer saat diletakkan. Kan ada orang yang biasanya kurang anggap seperti alat-alat biasa gitulah, langsung pecah gitu, nggak bisa diputar lagi seperti itu. Kemudian periksa secara berkala fungsi kalibrasi, karena kalibrasi itu penting, harus dari nol, ya kan? Kalau mengukur itu harus dari nol, ya enggak? Supaya bagus. Kemudian periksa secara berkala fungsi kalibrasi, pengunci dan bagian skala. Dan selanjutnya adalah tempatkan kembali mikrometer yang selesai digunakan pada tempatnya. Taruh pada sarungnya. Ya, taruh pada sarungnya, kemudian ditaruh di tempat yang berbeda dengan peralatan tangan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Coba sekarang saya mau tanya Mas Faiz. Mas Faiz, perawatan mikrometer itu kapan menurut Mas Faiz? Oke, sehabis memakai supaya apa? Oke, karena presisi ya Mas ya. Oke, betul sekali. Jadi seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, sekarang saya minta teman-teman membuat kelompok kecil. Oke Mas, ada yang mau ditanyakan? Iya, itu bagiannya apa namanya Mas? Oh iya, ya ini namanya handfeel, betul. Kemudian yang ini skala apa? Triangle. Kemudian yang dalam skala apa? Oke, silahkan berdiskusi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan Mas? Oh iya, itu cara mengukur ya. Coba diukur berapa hasilnya? 10, berapa? Hasil ukurnya berapa? 10 ini kelihatan lupa ya persentasenya Pak. Oke, sudah itu. 10,5 tambah 0,7 berarti berapa? 10,5. Oke, seperti itu cara ngitungnya. Bisa ya? Oke. Coba sekarang ini coba ukur satu, berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Coba mengukur benda. Oh, ini sudah ukur dikunci sekarang. Oke, setelah dikunci sekarang dibaca. 5,41. Coba saya lihat. Iya benar 5,41 benar sekali ini, ya. Oke, sudah cukup diskusinya, bisa kembali ke tempat masing-masing. Peralatannya boleh dibawa dulu. Silakan. Kembali ke tempat masing-masing, diskusinya sudah selesai. Oke, saya boleh minta tolong salah satu perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan, ya. Menyampaikan tentang
cara membaca mikrometer. Saya tampilkan gambarnya. Ayo salah satu. Mas, coba Mas, apa namanya, Mas Faiz. Coba Mas Faiz. Oke. Sebentar. Kita ulang lagi ya, ini bacanya berapa ya? Coba. Cara membacanya gimana? Teman-temannya dikasih tahu. Iya. Jadi cara yang sudah di atas kan ada 6, cuma yang bawah kan udah kelihatan, jadi bacanya 6,5 ya Pak ya? Oke. Terus yang skala level 7/10 cuman 20 lebih sedikit ya Pak ya? Oke. Kurang sedikit. Kurang sedikit berarti dibaca bawahnya Pak? Iya. Jadi 10,0,5. Oke, berarti 10, berapa? 9 diambil 9-nya ya Pak ya? Iya, diambil 9-nya. 5,59. 10 ditambah 5, 10 ditambah 0,59. Berarti berapa? 59. Betul. Seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke kelanjutan ini. Nah, ada kuis nih. Nomor 1 siapa yang mau jawab? Apa namanya? Tunjuk tangan. Oke, Mas Andoko. Kita cek. Oh iya benar, Enfield nomor 2. Kita bergerak cepat. Mas Adi. Frame, oke Mas Frame. Apa ya? Wih, betul. Kemudian nomor 3, spindle. Nomor 4. Betul. Keren, top ya. Nomor 5. Sleeve. Oke, kemudian nomor 6. Tembo. Oke, betul sekali. Sudah bisa semua ya komponen di sini ya. Mantap. Oke, ada kuis lagi, satu lagi. Siapa yang bisa baca ini? Kita ulangi lagi, ingat-ingat. Ayo, apa? Sebelas koma 11,56. Yuk kita cek. Wah, betul sekali, mantap ya. Sudah paham semua berarti ya pembacaan ini ya. Oke, alhamdulillah sudah bisa membaca ya. Kita lanjut di Oke, sekarang kita masuk ke tugas, Mas ya. Karena kita sudah belajar untuk membaca alat ukur, sekarang kita masuk di tugas. Silahkan kalian besok main ke bengkel, ya, main ke bengkel untuk mencari komponen pada sepeda motor. Salah satunya adalah piston engine sepeda motor, silinder, pin piston, crankshaft, batang katup. Kemudian bagian-bagian itu kalian ukur. Jangan lupa untuk difoto hasil ukurnya beserta saat kalian mengukur, ya. Nanti ditulis nama komponennya apa, nama bagian komponen apa, alat ukur yang digunakan apa, gambar hasil ukurnya apa, kemudian hasil pengukurannya berapa. Oke ya. Nanti template-nya akan saya kirimkan kepada Komting, kepada Mas Faiz ya. Silahkan Mas Faiz nanti bisa nge-share template format pengumpulan tugasnya di kepada teman-teman. Oke, bisa dipahami ya untuk ini ya. Oke. Kita lanjut. Oke, kita akan membicarakan topik berikutnya. Nah, manometer itu alat untuk apa? Manometer. Alat ukur tekanan, mantap. Betul sekali. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang alat yang digunakan untuk mengukur tekanan. Yaitu biasa kita gunakan adalah manometer. Oke, apa yang Mas Andoko dapat hari ini? Menggunakan mikrometer, Pak. Oke, bisa membaca mikrometer ya. Dan mengetahui nama-nama bagian. Nama-nama bagian. Kemudian cara merawat ya, cara menghitung. Oke, teman-teman kurang lebih sama seperti itu ya. Oke, terima kasih. Bisa kembali lagi, Mas. Oke. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Namun sebelum kita menyelesaikan pertemuan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PVTM Ifet siap? Hebat.